Saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami percaya Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan lewat Roh Kudus. Dan itu janji-Mu Tuhan, dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya kami yang datang mungkin pada saat ini dengan beban persoalan, kami akan kembali dengan satu sukacita penuh. Karena kami milik Kristus Tuhan kami. Kami datang malam hari ini Tuhan, mungkin ada beban sakit penyakit, kami akan pulang dengan kesembuhan, bukan secara fisik saja tapi secara rohani juga. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu bukan lebih baik, tetapi hamba adalah alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar-Mu, kabar firman Tuhan kepada semua umat. Setiap yang mau mendengarkan, mau percaya bahwa firman itulah kekuatan Allah, dia akan mengalami pemulihan, dia akan mengalami satu lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, malam hari ini berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Salam. Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini saya akan mengangkat bagian firman Tuhan yang kalau waktu yang lalu tema yaitu kualitas iman di tengah kesulitan. Kalau tidak salah begitu ya. Tema kualitas iman di tengah kesulitan. Malam hari ini kita akan belajar kembali di kitab Daniel. Kalau waktu yang lalu tema tentang kualitas iman di tengah kesulitan, berbicara tentang kisah daripada Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat mereka proses, kemudian mereka mau dibuang ataupun kemudian mereka harus dibuang ke dalam lautan api. Tapi kemudian disitulah Tuhan melihat kualitas daripada iman mereka, sehingga mereka pada akhirnya memperoleh jawaban, yaitu mereka tidak mengalami yang namanya dibakar. Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini kita buka dengan kitab Daniel pasal yang ke-6. Firman Tuhan ini sudah sempat disampaikan dan sudah berulang kali. Daniel pasal 6 kita baca cukup ayat 11, 12, loncat ke 29. Bukan berarti habis itu kita loncat ya. Loncat 29. Mulai kita sama-sama. Mulai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikar-tikar yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, saya memberikan tema malam hari ini, rahasia orang percaya sukses di tengah kesulitan. Kita belajar daripada tokoh Daniel, yang kalau beberapa firman bagian-bagian tema-tema yang berbeda dalam ayat yang sama, itu saya sudah buat di YouTube. Tapi malam hari ini kita kembali baca firman Tuhan ini tentang rahasia orang percaya sukses di tengah kesulitan. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana bisa sukses? Bagaimana seperti yang lalu berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berada di dalam mayoritas. Babel itu mayoritas. Mereka hanya secuil orang, sekelompok orang. Tapi mereka, Alkitab mencatat bahwa mereka sukses pada waktu itu. Oleh karena hal-hal
yang kemudian dibongkar dan dinyatakan oleh Allah lewat bagaimana mereka itu begitu layak dan kemudian mereka sukses. Daniel pun pada saat ini kita belajar di sini. Belajar tentang kisah bagaimana Daniel dibuang ke lubang singa. Saudara kasih tahu kalau kita baca ayat yang ke-11 di sini dan ke-12, ini satu kisah di mana Daniel ini ceritanya hampir sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahwa itu mayoritas di Babel, itu mayoritas mereka orang-orang pembuangan dari Yahudi kemudian dibawa ke Babel. Yang kemudian mereka dalam catatan Daniel ini ada 4 orang, yang itu Sadrak, Mesak dan kemudian nama dengan Daniel. Ini yang kemudian di sini mereka berada di dalam mayoritas. Tetapi dalam pada saat itu mayoritas itu tidak bisa membuat mereka untuk mengabaikan akan penyembahan, pengakuan iman mereka kepada Allah mereka. Ini satu hal, saudara, yang saya katakan begini. Kalau kita di daerah Kristen mayoritas atau mayoritas Kristen, kita bisa berjingkrak memuji-muji Tuhan begini bebas. Malah tidak perlu orang bilang ongkong kaki, tidak perlu berdoa, tidak apa-apa. Tapi kalau di daerah, coba daerah, misalnya kita di daerah mayoritas dan kita itu minoritas, ini sesuatu hal yang kemudian membutuhkan seperti cara yang dilakukan oleh Daniel di sini. Saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian catatan Daniel. Ada hal yang luar biasa di sini kalau kita baca sebelum ayat sampai ke 11 dan 12. Alkitab mencatat bahwa Daniel itu di dalam pemerintahan, dia punya satu kemampuan, kecakapan, roh dan hikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa tertandingi. Itu di dalam pemerintahan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu, pasal 6 ayat 1 dan seterusnya, kita dapati di situ. Kemudian disinilah Raja Darius pada zaman itu dia ingin untuk memperkokoh kerajaannya, maka dipilih, dicari ataupun diangkat 120 orang wakil-wakil raja waktu itu. Kemudian dia atas daripada wakil-wakil raja 120 orang ini memilih 3 orang petinggi. Salah satunya adalah Daniel. Alkitab mencatat kalau kita baca bahwa dia punya kemampuan dari segi kemampuan bila kepintaran, akal budi, kecakapan lebih luar biasa. Menandingi itu semua. Kemudian Raja Darius punya satu maksud. Untuk Daniel ini diberikan satu keistimewaan, supaya menduduki posisi yang lebih tinggi, supaya raja tidak perlu repot-repot karena orang ini berbeda. Apa yang didapati oleh Raja Darius ini berbeda oleh karena hikmat yang Tuhan berikan bagi Daniel. Saudara kekasih Tuhan, kemudian di sini ceritanya bahwa para wakil-wakil ini mereka mulai iri, timbul dengki, cari cara untuk bagaimana mereka menjatuhkan dia. Coba kita baca, coba satu orang baca ayat yang ke-5 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan laporan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkata orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwah terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal pidana yang ada. Haleluya. Yang tadi saya bilang dalam hal pemerintahan, kemampuan akal budi, kemampuan dalam hal pemerintahan, jagonya tidak bisa tertandingi. Tidak ditemukan korupsi. Kalau kita bicara sekarang ini tidak ditemukan korupsi. Tidak ditemukan yang kemudian dikatakan catat celah di sini. Tetapi inilah satu hal, mereka tidak bisa menemukan. Dalam hal ini, karena yang tadi mayoritas, mereka cari cara lah, dia punya ayat yang ke-6 tadi, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini yang dijadikan satu hal untuk supaya Daniel dijebloskan ke dalam lubang singa. Maka mereka berembuk untuk supaya mencari jalan supaya Daniel ini dibuang ke lubang singa. Dari cara beribadah, mereka provokasi, propaganda kepada Raja Darius supaya buat satu aturan menurut media Persia yang tidak bisa dicabut kembali, yaitu barang siapa yang dalam tempo 30 hari menyembah Allah lain, ilah lain selain kepada Tuanku Raja, maka dia harus dibuang ke dalam lubang singa. Maka Raja Darius terima itu, dicap, distempel,
Dan itu satu hal yang kemudian tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian inilah persoalan di sini. Pada saat Daniel mendengarkan berita itu, apakah kemudian membuat Daniel ciut? Tidak. Inilah rahasia di sini. Rahasia orang percaya bisa sukses di tengah kesulitan. Ini yang ditunjukkan oleh Daniel di sini. Pada saat dia mendengarkan masalah persoalan itu bongkar singa, apakah kemudian dia takut? Mungkin secara hati manusia dia ketar-ketir takut menghadapi persoalan masalah ini. Dia akan mengalami suatu persoalan besar. Tetapi satu hal di sini yang dia tunjukkan bahwa rahasia adalah bahwa dia akan sukses karena dia tahu rahasia ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Orang bisa sukses di tengah kesulitan kalau dia andalkan diri, kekuatan, jabatan seperti yang Daniel miliki. Tidak bisa. Dia hanya bisa andalkan Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Saudara kekasih Tuhan, Daniel ini yang kalau kita baca secara keseluruhan, oleh karena dia punya kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dia inilah yang diberikan visi Tuhan tentang yang akan datang Isa Al-Masih. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, inilah yang kemudian Tuhan berikan visi kepada dia. Akan muncul sang anak manusia itu sendiri. Kalau kita baca di pasal berikut, kita menemukan di situ. Tapi nanti berikut. Ini satu hal yang kemudian Allah melihat di sini. Rahasia di mana sukses adalah bagaimana mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan sukses. Kalau orang pada saat sekarang lu mengandalkan lu sendiri, kekuatan sementara ataupun lu punya jabatan kedudukan atau lu punya kemampuan intelek, tidak akan bisa. Dan dia memiliki itu semua. Akal budi kemampuan dia miliki. Tapi persoalan dia adalah pada saat itu adalah ibadah dia mau diusik. Cara dia beribadah, iman dia mau diusik. Makanya satu yang dia lakukan yang pertama di sini, andalkan Tuhan. Kalau masuk saja di tengah kesulitan adalah mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan Tuhan di tengah situasi ini mayoritas ini dia andalkan Tuhan. Bukti dia andalkan Tuhan pada ayat yang sudah dikatakan sini. David dengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Andalkan Tuhan. Kalau andalkan lain tidak bisa. Andalkan Tuhan, maka kita akan bisa sukses. Saya sering memberikan satu ilustrasi. Ajaran biasa sekolah minggu orang bilang begini, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Nilainya berarti 1. Kalau Allah saya nilainya 1, berarti manusia berarti 0 kabuah. 0. Coba kalau kita andalkan diri begini, manusia 0 poinnya, Allah itu 1. Taruh ini 0 di depan, yang jago bilang manusia hebat pintar ini. Taruh 0 di depan, coba pasang 1, baru 1 ikut di belakang. Allah kasih di belakang, manusia kita ini 0 di depan. Bacanya coba baca. 0, 1 yang tetap akan muncul. Pasang 0 biarlah, lu hebat-hebat pasang sampai 12 kali, 12 angka berarti triliun ya. Pasang coba baca di situ. 0, 0, 0, 0 tetap 1 yang ada. Coba saudara kekasih Tuhan balik. 1 pasang di depan. Baru ikut dia 0, baca berapa? 10. 1 tetap di depan, pasang lagi 0 kedua, baca berapa? 100. Pasang terus, dia bunyi sampai yang triliun. Menggambarkan bahwa apa? Kalau Allah di depan, saya dan saudara akan berhasil dan sukses dan akan diangkat oleh Tuhan. Akan berarti, akan berharga. Tapi kalau saudara dan saya yang di depan tidak akan bisa. Dan dia tahu rahasia ini, bahwa di tengah situasi ini tidak ada jalan lain, hanya Allah yang harus diandalkan. Dan dia muliakan, diagungkan ini. Maka dia akan pasti sukses. Dan dia tahu rahasia itu. Karena dia belajar dari pengalaman bagaimana 3 orang temannya pada saat itu dijebloskan ke dalam lautan api. Ini kan kejadiannya setelah Sadrak Mesak dan Abednego diselamatkan dari api bernyala-nyala. Dia melihat sendiri bagaimana cara Allah bekerja. Kalau waktu yang lalu Sadrak Mesak dan Abednego buat pernyataan, sekalipun Tuhan Allah kami yang kami sembah, Dia tidak menyelamatkan kami, perlu Tuhan dengar, kami tidak akan menyembah
akan patung itu. Ini satu pernyataan iman yang menunjukkan di sini. Dan dia belajar melihat semua itu semua. Apa yang kemudian? Apakah kemudian pernyataan iman ini membuat Allah diam? Seolah-olah Allah diam. Kalau kita baca kembali kepada Daniel ini, ceritanya di sini, di manakah Allah yang Daniel sembah? Sepertinya Allah diam. Kan bilang andalkan Tuhan, anak Tuhan. Kok kenapa harus dihukum, di penjara? Kau bilang andalkan Tuhan, tapi saya masih dapat sakit penyakit. Kenapa bilang andalkan Tuhan, tapi saya sering gagal dalam usaha? Kenapa andalkan Tuhan, tapi saya sering mengalami seperti ini? Allah dalam suasana tertentu, dia izinkan untuk saudara dan saya mengambil itu semua. Tujuan supaya apa? Allah ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ini yang Daniel mengerti rahasia ini. Kenapa sampai saya baca ini firman, saya bilang begini, kenapa Daniel itu orang yang bilang berdoa, orang hebat? Alkitab mencatat begini, 3 kali sehari dia lakukan berlutut, berdoa dan memuji menyembah Allah. Kebiasaan dia lakukan seperti saya dan saudara seperti ini. Tapi di mana bukti di mana Allah itu ada? Dia tahu rahasia Allah di sini. Nanti berikut kalau kita bicara tentang rahasia Allah di balik kesulitan. Dia tahu rahasia Allah di sini. Bahwa ada rencana Allah yang lebih besar. Tidak mungkin Allah melepaskan saya pada saat saya mengandalkan Dia. Tapi Allah membiarkan Daniel masuk kepada perangkap itu sendiri. Dan Allah punya rahasia besar di sini. Membiarkan orang percaya terus masuk di dalam semacam persoalan masalah ini. Supaya apa? Di situlah Tuhan ingin menyatakan, melihat, menyatakan bahwa Daniel itu sangat luar biasa. Saya dapat satu cerita. Saya baca satu kesaksian iman. Sebuah keluarga yang sangat luar biasa, mereka hidup beribadah, penyembahan yang luar biasa. Orang yang mereka punya suatu persekutuan doa yang hebat. Dia orang petani sukses yang kemudian punya, saya sudah pernah mungkin angkat kesaksian ini. Dia punya usaha yang luar biasa, punya rumah lantai 3 kalau tidak salah. Kemudian satu ketika dia dan istri dorong pergi bertamasa. Dengan anak-anak setelah kembali sekitar jarak sekitar lebih kurang 500 meter, ya rumahnya itu sudah sementara sudah jadi puing, asap sementara mengumpul, api membakar rata. Semakin mendekat jarak itu dia kemudian tersungkur jatuh dan dia sekitar 100 meter dia orang bilang lemah sebagai manusia, jatuh tersungkur dan dia menangis di situ. Tuhan, di mana Engkau Allah yang saya sembah? Saya hidup berkenan, hidup menyembah Engkau, mengandalkan Tuhan. Tapi kenapa hari ini saya melihat rumah yang Engkau berikan, segala harta milik ludes. Tapi kemudian saudara kasih Tuhan, dia punya kesaksian, anaknya yang umur seperti anak saya yang lebih bungsu, dia datang, dia pukul di bapak punya pundak. Bapak, kita boleh kehilangan harta, milik, jabatan, semua yang kita miliki, tapi kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan. Di situ dia tergerak, dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada dia, pandanglah kepada puing-puing yang sementara, api yang sementara, asap yang sementara mengepul. Semakin dia dekat itu ada satu sinar yang terus sinar ini terus memancar ke datang. Dia semakin dia dekat, Roh Kudus terus mengarahkan dia untuk ke sinar itu yang sementara terbakar. Setelah dia pergi ternyata ada gumpalan emas, batu emas patangan di puing-puing rumah dia itu yang terbakar ini. Dan disitulah dia diberikan tuntunan oleh Roh Kudus. Gali di sini karena ini akan menjadi tambang emas. Dan ceritanya saudara kekasih Tuhan, dia mendirikan kemudian di situ pabrik tambang emas, dan dia menjadi salah seorang terkaya di Amerika Serikat. Sehingga dalam diri satu buku dia bilang begini, di balik air mata orang Kristen ada emas yang tersedia. Ini satu hal sih, bahwa penderitaan ataupun kesengsaraan tidak menghambat saya dan saudara untuk sukses. Dan dia melihat rahasia ini hanya andalkan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang.
daripada nyala keselamatanku. Itu diungkapkan oleh Raja Daud. Tokoh-tokoh yang menyatakan itu semua. Daniel andalkan Tuhan. Yang kedua, beribadah. Ini yang kemudian yang beribadah. Dia 3 kali sehari apa? Dikatakan di sini apa? Berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Coba saudara bisa bandingkan begini. Kalau saya biasa begini. Kalau berdoa biasa-biasa misalnya di rumah, saya punya penyembahan pribadi, mesbah doa. Kalau saya buat mesbah itu kalau saya berdoa, sekedar hanya duduk saja biasa bersila, akan berbeda dengan kita bersujud berlutut. Itu akan berbeda. Apalagi kita dengan pujian, penyembahan kepada Allah, akan berbeda. Saya belajar daripada semua itu, ternyata di sini betul. Daniel tidak sekedar ibadah hanya sekedar formalitas, tapi dia sungguh-sungguh berlutut, tanda bahwa dia sujud penyembah Allah, mengagungkan Allah dengan sungguh-sungguh. Dia merendahkan dirinya dan dengan benar-benar melakukan itu. Karena bangsa Yahudi itu punya cara beribadah itu seperti demikian, sujud. Orang Timur Tengah, sehingga saudara-saudara kita dari seberang beliau perhatikan mereka itu sujud. Tanda bahwa apa? Mereka merendahkan hati diri di hadapan. Karena dia Allah yang ditinggikan, Allah yang kudus dan esa yang kita percaya di dalam nama Yesus. Berlutut menyembah. Dan saudara kasih Tuhan, coba baca kisah tentang Tuhan Yesus juga yang sama. Di Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus mau untuk menghadapi pencobaan yang besar. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan di situ? Dia datang dan dia bersujud. Apakah Tuhan Yesus datang bersila seperti begini, artinya kita begitu terus sekedar tidak? Dia sujud menyembah. Dia mau tunjukkan kepada semua orang bahwa dia sebagai manusia harus menghargai, menghormati, meninggikan Allah itu sendiri. Cara beribadah harus cara demikian. Penyembahan kepada Allah. Inilah yang kemudian rahasia di sini yang membuat ibadahnya diperhitungkan oleh Tuhan. Coba baca di dalam Lukas 22 ayat yang 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Haleluya. Itu satu contoh. Daniel melakukan ini. Pada saat masalah persoalan ini, dia tahu bahwa rahasia ini adalah dia berdoa dan menyembah. Kadang-kadang saya bilang kemarin contoh begitu tuh. Kita sekedar sekarang apalagi di tengah masalah wabah corona begini, ataupun dalam suasana kadang-kadang kita capek lelah, doa juga kita asal-asal doa. Contohnya saya perhatikan saya begini. Kadang-kadang saya punya istri kan orangnya kerja aja di Pegadaian. Jadi kalau dia pulang sudah capek, doa malam tuh, dia susahnya. Doa lama-lama. Dia susah. Ini bahaya saya bilang. Saya tegas, tanya anak-anak. Mulai alasan mulai begini, mulai mau doa ini, mulai begini. Hati-hati di sini. Lu cara begini, begini Tuhan juga nanti begini. Lu mau apa? Saya tidak dengar. Jangan menganggap sepele tentang penyembahan dan doa seperti ini. Daniel dia menghargai penyembahan seperti ini. Dia tahu ini masalah berat. Dia bisa sukses di tengah kesulitan adalah cara dia beribadah. Menyembah Allah, mengagungkan dia. Tuhan Yesus telah membuktikan itu semua di Taman Getsemani. Malah Alkitab mencatat, dia saat berlutut di Taman Getsemani untuk menghadapi suatu penderitaan calon Fiodorosa. Dia sampai pilu keringatnya itu bercucuran bagaikan tetesan darah. Bahwa betapa Tuhan Yesus sangat menghargai arti penyembahan kepada Bapanya. Dia hidup di dalam dunia, tapi dia mau melihat kepada kemuliaan Allah Bapanya. Tapi karena dia sendiri Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Tapi dia mau tunjukkan beribadah itu penting. Cara beribadah itu akan menentukan untuk kemudian berjalan dan melangkah dan seperti Daniel ini. Daniel 3 kali sehari, tapi Alkitab mencatat dia berlutut dan memuji Allahnya dan dia berdoa. Ini kemenangan yang membawa dia. Saudara kasih Tuhan. Yang kemudian yang ketiga adalah bahwa rahasia orang percaya untuk sukses menurut versi yang saya baca di sini Daniel adalah dalam situasi itu dia tetap
bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-12, pada saat orang datang untuk bantu dia, apakah kemudian dia lari tinggalkan dia punya ibadah? Tidak. Risiko kan? Ini kan risiko. Ayat yang ke-12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Secara tidak langsung dia bersaksi, dan bahkan dia pada waktu dia dibuang ke dalam ruang singa, dia tetap bersaksi bahwa Allah itu hebat. Secara tidak langsung dia bilang begini, aku sendirian mungkin 4 orang dengan saya punya 3 orang dengan saya punya saudara. Aku minoritas, tetapi Allahku bukan minoritas. Allahku besar, ajaib dan luar biasa. Dia menunjukkan demikian. Inilah kesaksian yang dia sampaikan. Pengakuan. Sehingga saya yang lalu saya ingin saya sampaikan tuh contoh hal dalam hal pengakuan. Kadang-kadang kita di mana saya perhatikan sering kalau dengan acara-acara syukuran atau pemakaman orang meninggal, kan kita biasa terkenal dengan pengakuan iman rasuli, habis itu ajak menyanyi. Saya lihat ini kadang-kadang karena kita ada di sekitar kiri kanan ini ada pakai ini topi kiri kanan agama lain, mulai menyanyi juga suaranya pelan-pelan karena takut bahwa saya ini orang Kristen Protestan. Padahal di sini Tuhan Yesus berkata di dalam gimana? Matius berapa? Matius 10 ayat 32 dan 33. Coba baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya. Aku juga akan mengakuinya Bapakku yang di sorga. di hadapan Bapa Yang di sorga. Ya Bapakku yang di sorga. Terus. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan, Tapi barang siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya di depan. Aku juga akan menyangkal. Dan yang menunjukkan kesaksian ini. Di saat itu dia tidak takut sekalipun ini nyawa. Karena dia tahu Sadrak Mesak Abednego yang lalu punya kesaksian yang sama. Sekalipun Allah tidak menolong, dia tetap bersaksi. Dan dia tahu bahwa Yesus berkata bahwa kalau kamu mau menyebut aku di depan manusia ataupun mengakui aku juga mau. Ini perkataan Yesus ini tidak sembarang. Saudara, yang lalu saya sudah pernah satu kesaksian. Ada seorang yang kemudian saya bilang dia hebat, pintar, cerdas. Karena masalah di Senayan sana, dia jadi MPR. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pada saat sistem pendidikan nasional dikumandangkan dan kemudian dia membawa suara NTT, yang kemudian dia menyatakan bahwa pada prinsipnya orang NTT, tapi kemudian dia mengizinkan saya punya tokoh guru dari Surabaya. Dia bilang begini, Allah Akbar segala macam. Saya bilang begini, pada waktu saya nonton, menjelang kemudian masuk sesi, saya bilang begini, orang ini akan gagal. Coba lu sederhana, saya bilang kata Shalom cukup. Shalom saja cukup. Lu menunjukkan kekristenanmu. Dia bilang apa? Allah bilang Allah tidak salah, Allah tidak salah. Allah Maha Besar. Tetapi kekristenan harus disebut sini. Shalom cukup. Orang pada waktu itu di mayoritas itu teriak apa? Hidup Immanuel, hidup Immanuel. Allah Akbar, Allah Akbar. Orang tepuk tangan, aplaus begitu. Kemudian apa saudara? Kisahnya seterusnya. Dia itu periode berikut tidak lolos masuk ke Senayan. Masuk lagi ke wilayah sini lagi, tidak bisa lolos lagi. Kemudian di salah satu daerah kabupaten, dia masuk calon bupati 3 kali, tidak lolos. Karena apa? Bukan yang engkau sakiti, bukan, tapi Allah yang engkau sembah, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Ini sebuah pengakuan. Saudara kasih Tuhan, ini berbicara tentang kesaksian. Yang berikut saudara berbicara tentang iman. Iman itu akan membuat saya dan saudara untuk bisa terus berjalan di tengah situasi yang sangat sulit. Sukses, seperti yang tadi kita baca di ayat 29 tadi. Dan dia pada saat dibuang ke dalam lubang singa, dia tetap menunjukkan akan iman dan percaya dia. Sehingga apa? Allah memberikan pertolongan pada waktu itu. Contoh yang lain saya sudah ngomong tuh. Iman itu hanya sederhana saja. Iman adalah dasar dan sesuatu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang kemudian Daniel menunjukkan di sini. Ada satu cerita, kisah. Itu seorang buta huruf, tapi dia itu dipakai Tuhan di Pukau, orang Timur. Itu di wilayah arah ke Paul sana. Ada seorang bapak yang rata-rata tipis.
Sekarang Mama Tua ini terkenal dengan doa kesembuhan ilahi. Tapi sekarang begini, Bapak ini sudah stroke berat dan sudah tidak bisa buat apa. Tanda-tanya bagi Mama Tua, apakah betul Mama Tua berdoa dan bisa dia sembuh dalam nama Yesus? Dia masih ragu-ragu juga. Dan orang bawah saja. Mama Tua berdoa bilang apa? Waktu itu kita ada. Jadi di situ Mama Tua belum berdoa. Berdoa hanya sepotong-sepotong saja. Dia akan lupa di bawah nama dia begini. Tuhan Yesus. Ini kayak orang timur ya. Tuhan Yesus, berkatilah om ini. Om ini ada sakit. Di pinggir-pinggir ada rambut, di tengah-tengah ada botak. Kan memang dia botak. Dia bilang, Tuhan Yesus, berkatilah om ini. Om ini ada sakit, di pinggir-pinggir ada rambut, di tengah-tengah ada botak. Apa saudara kasih? Mungkin orang di sekitar kita lucu, tapi kemudian terjadi perkara mujizat. Bapak ini bangun berdiri. Perkara mujizat terjadi di situ. Iman itu hanya sederhana. Dia percaya karena Yesus Tuhan adalah yang menyelamatkan. Iman di sini yang kemudian membawa dia. Saudara kasih Tuhan ini yang kemudian di sini. Jadi kemudian tadi berbalik dengan pengakuan kita. Pengakuan kita itu sangat penting, iman kita sangat penting, ibadah kita, dan kemudian mengandalkan Tuhan di tengah situasi seperti ini. Maka kita akan bisa mencapai satu hal. Kalau yang lalu, saya bilang begini, yang lalu bilang begini. Ada saya ketemu yang mama bukan di sini ya, itu bilang begini, anak, jangan lihat mama punya ucapan mulut. Betul loh deh, kan firman Allah, firman Tuhan begitu. Beta punya omong begini, tapi hati baik. Makinya minta ampun, omong minta maaf, anjing, babi, segala macam. Tapi kemudian dia begini, anak, mama punya omong begini, tapi hati baik. Betul soalnya. Saya pernah khotbah di satu tempat di kelompok, di situ ada orang mama. Saya tanya, mama betul soalnya, mama bilang betul. Om betul-betul memaki begini tapi hati baik. Kita buka firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut itu dari apa? Dari perbedaan hatimu yang. Kalau hatimu busuk maka mulutmu juga keluar kesaksian ataupun umpatan begitu. Harus sejalan pengakuan kesaksian. Itu harus. Satu ketika saudara kekasih Tuhan, saya punya keponakan masih kecil. Kebetulan saya punya ipar ini, ipar kandung, orang istri saya kata nona ini, orang ini suka memasir. Di lingkungan situ di daerah Sikomani. Setiap kali ini mama tua setiap kali datang ini mesti cari, hoi, kamu 20 siripina ada kesonde, saya mulut sekering. Giliran mama tua rusuh ada, dia baru itu muncul lagi. Kebetulan saya lagi ada di situ. Saya ada lagi di situ. Ini anak masih kecil ini ada lebih kecil dari belum sekolah, lebih kecil dari anak saya. Dua-dua suami istri babisi, bapak-bapak. Itu mereka itu sudah datang itu pasti dia masih cari sini bidang ini. Jadi dia bilang begini, kalau begitu, mama tahu di atas sembunyi di atas lemari. Ini anak yang saya tarik saya di penjara ini nonton, dia lihat begini dia mama ada taruh di ini. Gini. Terus kemudian ini mau datang, halo, adik orang, ini orang blogger, adik orang, kamu sini kira ada kesonde, ini saya mulut kering, saya bersusi dengan Google begini, itu lagi kering, sudah ada, langsung di anak jawab yang kecil tadi, bapak dan mama ngomong kosong, tadi kalau dulu ada taruh di sana, aduh ini anak. Saya bilang itu anak tidak salah, hatinya baik, maksudnya hati yang salah. Dia bilang begini, siripina maksudnya dia tidak ada, kita juga kering. Dia bilang, bapak, tadi bapak dan mama mau kosong, lalu taruh siripina di atas sana. Terpaksa siripina kasih turun. Saya bilang lain kali yang begitu. Ucapan mulut itu, kalau yang baik itu dari hati. Tapi kalau hati ini yang tidak baik, maka mulut juga akan demikian. Jadi jangan bagi ya, jangan bilang saya mulut suka maki-maki omong begitu terus bilang hati baik, itu omong kosong. Bukan ini kebenaran firman Tuhan teliti. Ini yang menyangkut kesaksian. Dan dia melakukan itu semua
hatinya sungguh-sungguh punya kesaksian. Dan kemudian saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca di situ di dalam waktu dia buang di dalam lubang singa, kehidupan dia mengandalkan Tuhan beribadah, dan kemudian dia terus hidup dalam terus dengan Tuhan, dan kemudian itu yang kemudian Raja Darius melihat satu hal yang sangat luar biasa, yang kemudian di sini Allah menyelamatkan dia dari lubang singa, di mana singa-singa itu tidak bisa untuk menyentuh dia. Yang kemudian dia kaitan tadi yang sudah kita baca. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman itu oleh karena yang tadi. Andalkan Tuhan, cara dia beribadah, dia punya kesaksian, dia punya iman, dan dia punya kehidupan yang juga tambah dengan perbuatan baik, yang tidak ditemukan setelah hidup di dalam suatu kehidupan yang betul sungguh-sungguh. Maka disitulah dia sukses, walaupun di tengah kesulitan yang ada. Itulah bagi saya dan saudara. Ya saudara, saya tidak akan bicara lebih banyak karena rahasia terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bagaimana kita terus hidup berjalan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah terus dengan tidak perlu bosan-bosan, tekun di dalam beribadah, terus hidup dalam kesaksian, pengakuan, terus bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Masalah yang kemudian orang bilang, apalagi orang lagi sekarang mau tren di YouTube ya, lu mau orang mau like, bersaksi kemudian, yang penting bersaksi terus. Saya prinsip begitu, lu mau subscribe, mau like, sekarang bisa naik terus. Bersaksi tentang dia Yesus Tuhan, yang adalah Allah, Tuhan yang itu sendiri. Saya bersaksi terus. Itu yang kemudian kita untuk supaya kita benar-benar berjalan. Kalau kita mau lihat seperti dari Allah, kita akan pasti sukses. Percaya. Kita ada di hadapan dari Tuhan. Kita ada di tengah kesulitan sekarang ini, di tengah bencana wabah corona, beban-beban persoalan. Sebagaimana Daniel, dia menghadapi satu tantangan besar, tapi tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia lari kepada tempat lain, Allah tidak lain, tapi dia kembali kepada Allah Tuhan, Sang Juru Selamat yang kita kenal di dalam nama Yesus. Karena dia tahu di dalam Allah ada rahasia yang Allah mau nyatakan. Di dalam Allah ada perlindungan, ada keselamatan. Yang berikut dia tahu bahwa dalam penyembahan dia, ibadah dia, yang dia lakukan 3 kali sehari, suatu kebiasaan ketekunan yang dia buat, doa, pujian, penyembahan, maka itu semua itu menjadi suatu hal yang mengangkat dia terlepas daripada persoalan masalah, dan bahkan dia sukses. Dia telah menunjukkan itu. Di tengah suasana yang ada, dia tetap bersaksi tentang siapa Allah yang dia sembah, Allah pencipta langit dan bumi, yang saya dan saudara imani. Yesus Kristus itu, dia yang telah datang ke dalam dunia. Dia punya kemudian, dia mau menyatakan iman dia, percaya tetap sungguh-sungguh. Dia tidak akan terombang-ambing apapun persoalan masalah. Dia terus hidup dalam perbuatan baik. Dia tidak tergerus, dan dia terus melakukan perbuatan yang baik menyenangkan Tuhan. Dan disitulah dia diberkati oleh Tuhan. Dia diselamatkan dari lubang singa, dan dia memperoleh satu kesuksesan. Haleluya. Kita percaya itu. Haleluya. Haleluya. Kita ada di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami tahu Tuhan bahwa satu perkara rahasia besar sedang terpampang bagi kami. Kalau Daniel Tuhan, dia sukses di tengah kesukaran, kesulitan. Oleh karena dia tahu rahasia itu, dia selalu mau hidup berjumpa dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia hidup beribadah, dia hidup di dalam kesaksian, dia hidup di dalam iman, dia hidup dalam suatu perbuatan hidup, dalam pertobatan, kekudusan yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau seperti itu Tuhan. Kami ada di tengah situasi bencana, tantangan, persoalan sama sini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tetap setia. Bahwa di saat kami menghadapi situasi badai sekali apapun, Tuhan ada di sana memberikan pertolongan. Jawaban yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Karena itu Tuhan Engkau telah berkata bahwa segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia. Malam hari ini Tuhan, Engkau dapati Tuhan saat ini. Kalau ada yang datang dengan beban persoalan apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, haleluya, dia akan kembali mengalami pemulihan hati yang penuh melimpah dengan sukacita, dan itu akan ada suatu kesaksian. Dan terima kasih Tuhan bagi yang Tuhan dia punya beban persoalan apapun Tuhan, Allah dapati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan ada yang ada dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dia mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dia mengalami jemaat Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, biarlah dia disembuhkan, dia dilepaskan. Dan malam hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi seluruh pelayanan-pelayanan, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang yang saat ini punya pergumulan beban pribadi, beban rumah tangga, persoalan apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, membebaskan, memulihkan. Bahwa ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus Tuhan itu sendiri. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia adalah mati sebagai manusia, tetapi Allah hidup di dalam diri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Allah Engkau saja rela mati bagi kami di atas kayu salib. Kami percaya masalah persoalan apapun tantangan yang kami hadapi terlalu mudah untuk kami bisa dapat mengatasi. Karena Tuhan itu Allah ada di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi setiap kehidupan pergumulan bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Segala upaya pemerintah kami dalam rangka penanganan terhadap bencana-bencana yang ada, termasuk salah satu adalah penanganan terhadap COVID-19 Corona ini. Biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Kegiatan vaksinasi semua yang dilakukan diberkati, dikuduskan oleh darah Yesus. Dan itu memulihkan. Dan di samping penanganan oleh para medis, juga pemulihan kembali ekonomi. Tuhan berkati seluruh program pemerintah dari pusat sampai dengan 3 daerah. Dan Tuhan jamah semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi seluruh pengabaran izin pemberitaan dan kesaksian lewat setiap gereja, lewat setiap hamba Tuhan, para pendeta, para gembala gereja, para evangelis, semua yang melayani, pastor, romo, uskup seluruh dipakai Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan, untuk menyaksikan tentang kasih kuasa Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Indonesia dilawan dan diselamatkan, dipulihkan. Biarlah seluruh dunia Tuhan dimenangkan, diselamatkan. Tuhan berkuasa. Mari Tuhan dalam nama Yesus. Oh Tuhan berkuasa. Kami percaya ya Allah, di dalam wadah ini Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan dengan segala kasih karunia yang Allah beri. Baik dia sebagai pemain musik, ada urapan, ada kuasa Allah. Dia sebagai leader singers, dia sebagai pendoa, pengkhotbah, Tuhan pakai sebagai alat mereka yang sangat luar biasa. Karena itu Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Sekalipun kami harus melewati satu lembah yang sangat penuh dengan penuh dengan berbagai macam hal-hal yang menghambat kami, tapi tidak akan membuat kami untuk mundur. Melangkah bersama Tuhan Yesus, kami memperoleh kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ada begitu Tuhan banyak beban persoalan yang sedang dihadapi oleh kami semua, yang sedang mengangkat doa. Tuhan jamah dan Tuhan jamah, dan Roh Kudus sedang tercurah dan menyatakan itu Tuhan, dan kami boleh memperoleh jawaban yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang supaya doa kami terpuji nama-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.